hari ini aku jajan sendirian di Livingstone, Zambia. Kotanya kecil sih. Kalau sebelumnya jalan bersama kawanku yang bernama Tabi di kota Livingstone, kali ini aku akan jalan sendirian. Berhubung kawanku sudah pulang kembali ke Zimbabwe, jadi di Zambia sekarang aku seorang diri. Ya, betul-betul sendirian tanpa ada kawan di salah satu kota Afrika bagian selatan ini. Lalu, seperti apa sih jalan sendirian di kota Livingstone? I climbed the ropes for the world alive. Selain menjadi kota destinasi air terjun Victoria, Livingstone juga kota yang cukup asyik untuk dikunjungi dan berjalan kaki. Kotanya kecil sih. Masih di kawasan sama yang juga di pusat kotanya, aku melihat di bagian sini ada orang-orang yang berjualan oleh-oleh khas kerajinan Zambia. I'm good, thank you. Indonesia, thank you. Pasar lokal ini bernama Mukuni Park and Curios. Ini bukan pasar biasa sih, melainkan pasar yang khusus menjual pernak-pernik khas kesenian dan budaya Zambia. Begitu masuk di sini, mataku langsung melihat corak warna-warni kerajinan tangan khas buatan penduduk setempat. Gak jauh dari hostel tempat aku tinggal, di sini ada yang jualan souvenir khas Zambia. Kalau dilihat sekilas, ada kain yang sekilas mirip seperti batik, tetapi itu bukan batik, melainkan kain kitenge, yaitu kain tradisional Afrika yang berasal dari Zambia dengan warnanya yang cerah dan motifnya yang bermacam-macam. Tidak hanya menjual khas barang-barang tradisional, pasar yang juga bernilai historis ini juga menjual barang-barang antik juga loh. Kulihat ada barang kerajinan yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari tanah liat, bahkan kulihat ada barang kerajinan yang mirip banget seperti tempat ulek-ulek loh. Hello, how are you? Good. From Korea, Japan. Menariknya lagi ada juga seniman yang menggambar karya lukisannya langsung di tempat sini. Tempatnya sederhana sih, tapi siapa sangka pasar ini sudah ada lebih dari 100 tahun. Pasar Mukunigoro ini sudah dibuka sejak tahun 1905 di saat Raja Lewanika dari suku Lozi di Zambia memamerkan hasil kerajinan tradisional di sini. Setiap harinya, pasar Mukuni ini buka dari pagi sekitar jam 8 pagi sampai jam 6 sore waktu setempat. Entah kenapa saat aku datang ke sini pada siang hari jam 1 siang, suasananya agak sepi, tidak banyak orang yang berkunjung ke sini. Pasarnya tidak begitu besar, bentuk jalannya memanjang seperti trotoar yang dirancang khusus untuk pedagang. Tapi lingkungannya bersih dan rapi. Di penghujung jalan ini pun sudah selesai kunjunganku di pasar Mukuni dan saatnya lanjut berjalan di salah satu jalan utama kota Livingstone. Oh iya, Livingstone ini juga beriklim tropis dan kering, jadi siang hari di sini cukup panas, suhunya 30-an derajat di siang hari, sedangkan malam hari turun ke 20-an derajat. Walaupun ini kota letaknya ada di pelosok benua Afrika, kota yang menjadi gerbang utama Victoria Falls wilayah Zambia ini tidak kulihat ada penjual kaki lima maupun pedagang yang berserakan di pinggir jalan. Kotanya tidak mewah, tidak modern, tapi cukup bersih di sini walaupun terkadang ada beberapa spot lain yang kurang bersih. Strong and clear. Step, step, heartbeat in the... Hai guys, boring di sini. Jadi di Victoria Falls sama di Livingstone yang bagus cuma air terjunnya aja. Selain itu cukup boring di sini, boring banget. Mana nggak ada temen keluar di Livingstone. Kalau di Victoria Falls masih mending aku nggak temen, jadi nggak sepian amat. Di sini kesepian banget cuy. Aduh. Sebenarnya kalau dari kotanya sih lebih bagusan. Hai. Lebih bagusan di sini daripada di Victoria Falls. Cuma di sini, You just moved? Taxi, huh? No, I'm here. Taxi. No, I'm here. How are you? Good. You okay? Yeah. No, not really. No, I'm here. Okay. Not really. You are just... Sebagai turis sendirian yang baru datang ke sini, apalagi baru tahu tentang kota Livingstone, memang yang kurasakan di sini adalah bosan. Oh, di sini ada museum. Udah tutup sih. Nggak tahu isinya apa.
Selain Victoria Falls, memang hiburan lain di kota Livingstone kurang menarik sih. Meski begitu, aku pikir kota yang berpenduduk kurang dari 200.000 jiwa ini lebih cocok untuk mereka yang ingin merasakan kota dengan kehidupan yang slow living. Kalau di Zimbabwe di Victoria Falls kayak rural gitu, kayak desa terpencil. Kalau di sini masih kayak kota, masih lebih gede kotanya daripada Victoria Falls. Vibe kota Livingstone memang santai sih suasananya. Meski aku jalan sendirian di sini, tidak ada orang-orang yang menggangguku semacam catcalling. Malah sebaliknya, aku sering kali disapa ramah oleh orang-orang lokal atau malah ditawarin oleh sopir taksi. Selanjutnya, sembari terus berjalan, aku mampir di Museum Livingstone. Katanya sih, ini adalah museum tertua sekaligus terbesar di Zambia. Ada koleksi tentang sejarah Zambia, antropologi, sampai peninggalan David Livingstone. Ini ada museum, tapi udah tutup sampai jam 4:30. Ini sekarang jam 5 sore lebih. Terus bayarnya untuk foreigner $5, untuk anak kecil $3, tapi untuk lokal cuman berapa? Untuk lokal berapa ya? Kalau untuk orang lokal kurang lebih 10 ribuan. Ya, sayang banget. Museum yang dulunya sebelum tahun 1966 ini bernama Museum Rhodesia Livingstone sudah tutup. Telat deh aku kesininya. Tapi nggak apalah, aku masih bisa jalan sebentar untuk keliling bagian luar museum. Lalu tidak jauh dari pintu masuk ada patung presiden pertama Zambia, yaitu Dr. Kenneth David Kaunda. Nama bandaranya adalah Kenneth Kaunda. Ternyata adalah presiden pertama Zambia 1964 sampai 1991 yang memainkan peranan penting dalam perjuangan meraih kemerdekaan dalam melawan pemerintah Inggris. Dia juga memainkan peranan penting dalam mempromosikan kedamaian dan persatuan di Afrika bagian selatan. Oh, ini orangnya. Ini museumnya ya. Kecil sih museumnya, nggak terlalu besar. Heartbeat in the quiet. Ya, museum pahlawan di depannya ada pesawat AF506, nggak tahu pesawat apa ya, jenis apa. Cuaca mendung hari ini, udah tetap jalan, udah bawa payung sih. Karena museum udah tutup dan sekitar area sini tidak ada apa-apa yang menarik, aku kembali lanjut jalan lagi. Namun oke lah, di wilayah sekeliling sini banyak pepohonan hijau, berarti wilayahnya nggak kering dong. Oh iya, yang aku suka di sini yang aku suka di Zambia, di Livingstone, untuk trotoar pejalan kaki lumayan oke sih, lumayan bagus sih, walaupun nggak rapi ya, tapi ada tempat untuk pejalan kaki di trotoar. Livingstone cukup ramah untuk pejalan kaki. Jarang banget ada motor. Mobil pun tidak banyak. Jadi polusi udaranya minim deh. Kalau di Zambia sini di Livingstone trotoarnya aku lihat masih berfungsi di sini. Jadi enak untuk jalan kaki karena jalannya masih ramah untuk pejalan kaki. Disediain trotoar kayak gini. Cuaca mendung sekarang. Kalau untuk kebersihan, untuk ukuran kebersihan oke lah, nggak jelek-jelek banget ya, karena ini Afrika, nggak sebersih kayak Rwanda gitu. Beginilah suasana kota Livingstone yang letaknya berbatasan langsung dengan Zimbabwe, Botswana, dan Namibia. Untuk transportasi umum di sini ada taksi dan minibus, meski aku sendiri belum pernah coba naik minibusnya. Menariknya, Livingstone dulu pernah menjadi ibu kota Zambia sebelum akhirnya berpindah ke Lusaka. Berkat adanya Victoria Falls, kota ini menjadi destinasi wisata populer yang banyak dikunjungi turis dari berbagai negara. Hampir gak ada motor lihat. Lumayan banyak juga pejalan kaki di sini, jadi nggak terasa sendirian gitu kalau jalan kaki di sini. Terus bagusnya di Livingstone itu ternyata banyak taman hijau di sini. Waktu aku masih di atas pesawat, terbang di atas tanah daratan Zambia itu, aku lihat memang dari atas pesawat itu lebih hijau banget. Kalau aku sendiri menyebutnya ini lebih ke kota rasa desa sih. Dengan luas kurang lebih 700 km persegi, Livingstone ini adalah kota terbesar kedua di Zambia. Suasananya tenang, orang-orangnya ramah, dan untuk bersosialisasi tidaklah susah karena masyarakat bisa berbahasa Inggris dengan baik. Di mana-mana hijau sih di sini.
Dari segi biaya hidup pun lebih murah di Livingstone dibandingkan kota-kota tetangganya di seberang perbatasan, baik di Zimbabwe, Botswana, maupun di kecil. Namibia. Aku jajan sendirian di Livingstone, Zambia. Kotanya kecil sih. Kehidupan sehari-hari di sini pun sederhana. Jalanannya tidak terlalu padat, banyak ruang terbuka, dan aku masih bisa merasakan vibe desa di tengah statusnya sebagai kota wisata internasional. Oh, polusi cuy. Padahal ini masih tengah kota, tapi aku tidak melihat ada turis asing lain yang jalan-jalan di sini seperti diriku. Apa mungkin udah sore hari mau menjelang malam ya? Ini aku udah jalan sampai sini dan gak ada apa-apanya sih. Kosong. Harga bensin di sini 34 kwacha. Lebih sedikit murah daripada di Zimbabwe, kurang lebih berapa itu kalau dirupiahin? Kurang lebih 15.000. Lucunya di sini ada bank namanya Indo Zambia Bank. Good. Jadi di sini biasa kalau lihat orang asing ditanyain how are you, disapa gitu. Ramah sih. Di sepanjang jalan utama, aku hampir tidak melihat rumah-rumah penduduk. Kayaknya di sini memang jarang ada yang bangun rumah tapak pas di pinggir jalan besar. Kebanyakan memang rumah landing sih di sini. Tapi ini ada apartemen, cuma lawas banget ya, kayak kuno gitu. Sekian jalan-jalan santai sore hariku di kota Livingstone, Zambia. Jadi menurut pengalaman pribadiku secara langsung, aman sih cewek asing khususnya berwajah Asia jalan-jalan sendirian di sini. Tidak ada yang mengganggu dan malah sering disapa oleh penduduk lokal. Indonesia. Sebelum matahari terbenam dan langit menjadi gelap, aku pulang dulu ke hostelku. Aku tunjukin hostel aku ya. Di hostel tempat aku nginap ini, karena aku solo traveler, biasanya aku keluar jalan-jalan dari siang sampai sore. Maksimal jam 6 sore aku udah balik lagi. Selamat datang. Untuk penginapannya sendiri, tempatnya asik sih. Area komunalnya luas, ada dapur bersama yang bebas dipakai, jadi bisa masak-masak sendiri. Aku lihat banyak loh bule-bule yang masak sendiri makanan mereka di dapur. Di sini juga diizinkan nyuci sendiri dan ada tempat jemurannya. Bahkan ada kolam renangnya juga. Jadi rasanya nyaman juga untuk traveling stay di hostel sini di Livingstone. Ada kolam renang di sini. Ada kolam renang di depanku. Oke deh, kota Livingstone, kota terbesar kedua di Zambia, kota rasa desa. Memang agak bosan kalau solo traveling di sini karena tidak begitu banyak tempat hiburan. Tapi sebenarnya asyik juga loh kalau ada kawannya. Apalagi tambah main bareng ke Taman Safari atau ke Victoria Falls. Terima kasih sudah nonton. Dah. Gila